Bab 1273. Datang tepat waktu. Membunuh anaknya. Warrior yang tertegun sejenak, dan setelah memikirkannya, dia menebak siapa pembicaranya. Keluarga Yun, wanita ini pasti ibu Paseo Yun. Melirik ke sekeliling, dia menyelam ke arah sumber suara. Tujuan utama datang ke wilayah rahasia kali ini adalah untuk menyelamatkan ibu Halfa Yun dan adik laki-lakinya, yang telah dijanjikan satu sama lain. Terlebih lagi, hanya setelah dia menyelamatkan ibu dan adik Halfa Yun, dia bisa tinggal di Liga Pedang dengan tenang. Bagi Paseo Yun, dia sangat menghargainya. Pengembangan kekuatan membutuhkan banyak master, tetapi juga membutuhkan banyak talenta seperti itu dengan kemampuan manajemen. Bakat. Yang paling tidak dimiliki Liga Pedang sekarang adalah bakat manajemen seperti ini. Setelah beberapa saat, warrior yang datang ke sebuah gedung, dan pada saat ini, sebuah suara datang dari aula, "Itu saja, kamu pelacur, putrimu juga pelacur. Jika bukan karena putrimu, anakku tidak akan mati, itu saja, jalang." Kretak. Saat suara wanita itu jatuh, suara tulang yang patah datang dari aula. Warrior yang mengerutkan kening, tubuhnya bergerak, dan dia menyelinap ke aula. Di aula, seorang wanita cantik dalam gaun istana dengan ekspresi mengerikan memegang batang besi hitam pekat dan terus memukuli wanita berjubah polos yang merangkak di depannya. Setiap kali batang besi di tangan wanita cantik itu jatuh, tubuh wanita berjubah polos itu akan berkedut. Mata warrior yang tertuju pada wanita itu, apakah itu ibu Halfa Yun? Tepat ketika dia bingung, wanita cantik dalam gaun istana tiba-tiba berhenti dan berkata, "Apakah kamu ingin mati? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu harus tahu tentang tempat bordir, kan? Hehe, tunggu sampai aku tangkap putrimu itu, aku akan mengirim kalian ke sana." "Oh, kamu mungkin tidak memiliki tamu seperti ini, tetapi tidak masalah. Aku akan membayar orang yang tidur denganmu dengan satu batu kecubung. Kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu, Halfa Yun, aku pikir ada banyak orang yang akan bersedia menidurinya. Ngomong-ngomong, putra bajinganmu itu, jangan khawatir, aku tidak akan lupakan dia, haha." Pada akhirnya, wajah wanita cantik itu penuh dengan kegilaan mesum. Mendengar kata-kata wanita cantik itu, warrior yang berada di sampingnya, hendak menyelamatkannya, tiba-tiba dia mengerutkan kening dan berhenti. "Nemo, bunuh dia." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di lapangan, dan kemudian, seorang pria paruh baya berjubah muncul di depan wanita cantik berpakaian istana. Pendekar ketiadaan. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit. "Bunuh dia." Wanita cantik dalam gaun istana memandang pria paruh baya dan berkata dengan senyum sinis, "Nemo, kenapa kamu tidak ingin dia menderita?" Pria paruh baya bernama Nemo Yun berkata, "Kamu telah menyiksanya seperti ini, haruskah kamu membiarkan amarahmu hilang?" "Nemo." Wanita cantik dalam gaun istana tiba-tiba meraung, "Putraku sudah mati. Putra kita sudah mati, kamu mengecewakanku. Bagaimana aku bisa tenang? Jika bukan karena putri jalang ini, bagaimana mungkin putra kita meninggalkan wilayah rahasia?" "Dia tidak akan meninggalkan wilayah rahasia, dia tidak akan mati. Itu semua salah jalang itu. Aku ingin jalang itu hidup lebih menderita daripada mati. Anakmu dibunuh oleh warrior yang..." Nemo Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Warrior yang..." Wanita cantik berbaju istana berkata dengan sengit, "Apakah menurutmu aku akan membiarkan dia pergi?" "Aku tidak akan membiarkan dia pergi."
Aku ingin dia dan wanita jalang ini menderita siksaan paling menyakitkan di dunia. Mereka adalah putri dan putraku, kata Nemo Yun. Terus, wanita cantik dalam gaun istana menatap langsung ke Nemo Yun dan berkata, "Nemo, biar aku memberitahumu, aku hanya ingin menyiksa mereka sampai mati. Jika kamu menghentikanku, aku akan membiarkan seluruh keluarga Yun dikuburkan bersama anakku." Nemo Yun mengepalkan tangannya erat-erat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Wanita cantik berbaju istana itu mencibir di wajahnya, "Nemo, biarkan aku memberitahumu, ayahku dan kakak laki-lakiku sudah pergi ke benua penjara. Jika tidak ada yang terjadi, aku bisa melihatmu paling banyak besok. Pelacur yang kamu tinggali dengan pelacur ini, biarkan aku memberitahumu, jangankan pelacur kecil itu, bahkan putra yang kamu lahirkan, kamu tidak bisa menyimpannya. Aku akan menyiksa mereka sampai mati." Setelah dia selesai berbicara, wanita cantik dalam pakaian istana memegang batang besi dan memukulnya dengan keras ke arah wanita berjubah polos yang merangkak di depannya. Krak! Suara patah tulang terdengar dari wanita berjubah polos itu lagi dan tubuh wanita itu mengejang. Dalam kegelapan, wajah warrior yang muram. Dia awalnya berpikir bahwa Nemo Yun akan menghentikannya, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain menutup mata. Wanita cantik dalam gaun istana memandang Nemo Yun dengan dingin, kemudian tongkat besi di tangannya jatuh ke arah wanita berjubah polos itu lagi dalam sebuah demonstrasi. Pria paruh baya itu masih tidak bermaksud menghentikannya. Tepat ketika batang besi akan mendarat di wanita berjubah polos, pedang Hang Wang tiba-tiba keluar dari lapangan. Nemo Yun adalah yang pertama bereaksi, wajahnya berubah, dan dia berbalik dan menembaknya dengan telapak tangan. Peng! Pedang Hang Wang pecah, tetapi pupil Nemo Yun menyusut, dia berbalik untuk melihat. Pada saat ini, warrior yang telah muncul di belakang wanita cantik dalam gaun istana, dan pedang di tangan warrior yang tergeletak di tenggorokan wanita cantik dalam gaun istana. Warrior yang... Mata Nemo Yun sedikit menyipit dan tinjunya mengepal erat. Pada saat ini, warrior yang tidak berpura-pura menjadi ketua paviliun ribuan pembunuh. Oleh karena itu, Nemo Yun, yang telah menyelidiki warrior yang mengenali warrior yang secara sekilas. Warrior yang... Wanita cantik dengan kostum istana yang dikendalikan oleh warrior yang tertegun sejenak, kemudian menjadi gila dalam sekejap. Warrior yang, kamu. Tas. Pada saat ini, telapak tangan kanan wanita cantik dalam gaun istana terbang langsung. Ah! Wanita cantik dalam gaun istana tiba-tiba berteriak, tetapi segera, dia berkata dengan panik, "Bunuh dia, Nemo Yun, bunuh dia, balas dendam putra kita." Warrior yang tidak peduli dengan wanita cantik dalam gaun istana, tetapi memandang Nemo Yun dan berkata, "Biarkan Yun Banming itu datang, segera." Warrior yang, kamu berani. Nemo Yun sepertinya akan mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, cahaya melintas, dan lengan kanan wanita cantik dalam gaun istana langsung dipotong oleh warrior yang... Ah! Di aula, jeritan wanita cantik berkostum istana terdengar lagi. Namun, warrior yang tidak berhenti, pedang itu mengayun lagi, lengan wanita cantik itu terputus lagi. Melihat warrior yang akan memulai lagi, wanita cantik dalam gaun istana buru-buru berteriak pada Nemo Yun, "Pergi dan lepaskan bajingan liar itu, cepat, cepat." Nemo Yun menatap warrior yang dalam-dalam, lalu berkata, "Biarkan orangnya keluar." Suara itu jatuh, penjaga yang telah terkejut tiba-tiba berlari keluar lagi. Setelah beberapa saat, seorang pria muda dibawa ke aula oleh dua penjaga.
Pria muda itu dipenuhi bekas luka dan jelas telah dianiaya, tetapi untungnya, anggota tubuhnya sehat, dan jelas bahwa dia hanya terluka di luar kulit. Aku dipanggil oleh kakakmu. Warrior yang berkata, mengeluarkan liontin giok yang diberikan Halfa Yun padanya. Melihat liontin batu giok ini, ekspresi Yun Banming berubah, dan dia berkata, kamu, aku. Apakah kakakku baik-baik saja? Warrior yang mengangguk, lalu berkata, bantu ibumu dan ikuti aku. Mendengar kata-kata warrior yang, Yun Banming tidak berbicara omong kosong. Dia buru-buru berlari ke wanita itu dan membantunya berdiri. Ketika wanita berjubah putih diangkat, pupil warrior yang tiba-tiba berubah. Wanita berjubah putih telah berbaring tengkurap sebelumnya, jadi dia tidak melihat wajah wanita berjubah putih, tetapi sekarang setelah dia diangkat, dia menyadari. Wajah asli wanita itu penuh dengan bekas pisau, sesak, tanpa darah, ternyata sudah lama. Yang paling penting adalah mata wanita berjubah polos itu hilang. Ah! Seruan Yun Banming tiba-tiba terdengar di lapangan. Melihat wanita berjubah polos, mata Yun Banming langsung memerah, garis darah dan air mata diam-diam meluap dari sudut matanya. Tidak. Yun Banming memeluk wanita berjubah polos itu dengan erat dan menangis dengan keras, ini salahku, semuanya salahku. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, bawa ibumu bersamaku. Mendengar kata-kata warrior yang, Yun Banming mengangguk kesakitan dan berkata, ayo, ibu, aku akan membawamu pergi, ayo pergi dari rumah Yun, ayo pergi ke tempat kakak. Dengan itu, dia menggendong wanita berjubah polos di punggungnya. Dia bangkit dan datang ke sisi warrior yang. Matanya tertuju pada wanita cantik, sangat tenang, tetapi warrior yang merasa kedinginan. Warrior yang melirik mereka, lalu pikirannya bergerak sedikit. Puppet pendekar ketiadaan muncul, ekspresi Nemo Yun tiba-tiba berubah, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Pikiran warrior yang bergerak sedikit. Puppet itu meraih sosok ibu dan anak itu, lalu menghilang ke aula. Setelah puppet menghilang bersama ibu dan anak itu, warrior yang menatap pria paruh baya itu dan berkata, kamu adalah pendekar ketiadaan paling tidak berguna yang pernah kulihat, sungguh. Tentu saja dia tidak berguna. Haha. Wanita cantik berbaju istana tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tahukah kamu? Ayahku membantunya menjadi pendekar ketiadaan. Tanpa keluarga Kimku, dia tetap seorang pendekar kaisar. Haha. Pria tak berguna, haha. Nemo Yun mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya suram, dan dia tidak berbicara. Warrior yang melirik Nemo Yun dan berkata sambil tersenyum, aku pikir, kamu pasti sangat ingin aku membunuh wanita ini, kan? Nemo Yun memandang warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang berkata, sebenarnya, aku juga ingin membunuhnya, tetapi langit memiliki kehidupan yang baik, jadi aku memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk hidup. Sekarang, kamu potong kedua lenganmu, aku akan melepaskannya. Kamu tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Kata Nemo Yun pelan. Tidak. Warrior yang tersenyum dan berkata, aku menghitung sampai 3. Jika kamu memotong lenganmu, aku akan melepaskannya. Mulai sekarang, 1. Nemo Yun memandang warrior yang dan tidak berbicara. Sementara wanita cantik dalam gaun istana memandang Nemo Yun, dia juga menjadi pendiam saat ini. 2. Mata warrior yang sedikit menyipit dan tangannya sedikit kuat, pedang di tangannya segera memotong kulit wanita cantik dalam gaun istana dan darah perlahan meluap. Nemo Yun masih tidak bergerak. 3. Suara warrior yang jatuh,
tetapi pedang di tangannya tidak bergerak. Dia tersenyum, lalu bergerak dengan keindahan gaun istana dan berjalan di luar aula. Kemudian, di mata semua penjaga keluarga Yun, dia melepaskan wanita gaun istana itu. Setelah melepaskan wanita cantik dalam kostum istana, warrior yang bergerak dan menghilang ke langit sebagai cahaya pedang. Melihat adegan ini, wajah Nemo Yun menjadi sangat jelek. Wanita cantik dalam gaun istana tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Di langit, warrior yang hendak mengejar dua orang itu ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah, karena 5 aura kuat dengan cepat menyerangnya. 5 pendekar ketiadaan. Itu datang tepat waktu. Suara itu jatuh, dan muncul segel dewa pedang di dahi warrior yang, kemudian dia gemetar dan menghilang di tempat. Bersambung.